Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan masa perkenalan lingkungan sekolah atau MLS dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita jalan kebenaran Adinul Islam. Perkenankanlah saya Titi Indrastuti, Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku peserta didik baru di SMKN 1 Duduk Sampean, khususnya di Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga yang telah mempercayakan untuk menimba ilmu di SMKN 1 Duduk Sampean. Kompetensi keahlian akuntansi lembaga merupakan salah satu kompetensi keahlian yang dimiliki SMKN 1 Duduk Sampean, termasuk dalam kelompok bidang bisnis dan manajemen. Kompetensi keahlian akuntansi lembaga memiliki 9 rombongan belajar, di mana dengan masing-masing tingkat memiliki 3 rombongan belajar. Visi kompetensi keahlian akuntansi lembaga yaitu terwujudnya lulusan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang berkarakter kompeten, berdaya saing, serta berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan dunia usaha. Misi kompetensi keahlian akuntansi lembaga dan keuangan: 1. Mengembangkan karakter religius, cerdas, jujur, mandiri, disiplin, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, mendidik siswa agar mampu memilih karir, berkompetensi, dan mengembangkan sifat profesional. Ketiga, membekali lulusan dengan sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Keempat, menghasilkan lulusan kompeten, mandiri, dan profesional sehingga mampu untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Akuntansi keuangan lembaga atau AKL merupakan sebuah jurusan yang mempelajari metode pencatatan, penggolongan, dan penyusunan laporan keuangan, baik secara manual maupun secara komputerisasi, serta perhitungan perpajakan yang diterapkan di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga didukung tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2 serta memiliki sertifikat profesi pendidik. Adapun jumlah tenaga pengajar kompetensi akuntansi ada 6 dan juga memiliki 4 asesor dari lembaga sertifikasi profesi. Kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga memiliki tempat praktik bagi siswa-siswi sebagai sarana pembelajaran, diantaranya 3 ruang laboratorium dan komputer. Marilah kita akan mengunjungi ruang praktek akuntansi, yaitu ruang lab komputer. Ini adalah ruang komputer 1, lab 1. Kita memiliki 3 ruang laboratorium komputer. Yang ini adalah lab 1. Mari, ini adalah lab ruang 1. Ini lab ruang 1. Ada beberapa komputer yang di sini. Ini monitornya, ini tabnya, ini adalah CPU-nya. Itu ada LCD yang mengarah, ada AC-nya. Terus kemudian di sini ada almari 2 digunakan untuk tempat handset sama tempat CPU yang belum terpakai. Ini ada beberapa, ada kira-kira 35-an lab komputer atau laptop yang di sini. Jadi satu anak satu. Jadi satu ruangan ini bisa digunakan untuk satu kelas. Jadi kalian kalau praktek komputer akuntansi yang diajarkan oleh Bu Dian atau spreadsheet yang diajarkan Bu Siliwinarti, kalian akan praktek di tempat sini. Ini namanya lab 1.
Mari kita lanjut ke lab 2. Nah, ya nak, ayo kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke lab komputer yang kedua. Marilah nak, ini adalah lab komputer 2. Kenapa kok tidak ada komputernya? Ini komputernya berupa laptop portable atau komputer yang portable, maksudnya ditaruh di tas. Jika dibutuhkan, laptop itu akan dikeluarkan, jadi akan dipasang di sini. Ini ada kabelnya. Jadi semuanya sudah ada kabelnya seperti ini nak ya. Jadi mengapa kok nggak ada komputernya seperti yang di belakang itu? Karena ini adalah bentuknya laptop atau komputer yang portable, ditaruh meja, jadi jika butuhkan akan diambil kemudian dibuat praktek di sini. Ini ruangannya, itu ada servernya. Di depan ada komputer, itu ada komputer server, ada LCD sama dengan di lab 1. Itu ada AC-nya juga ada, jika listrik mati atau kalau kita nggak buat AC bisa pakai kipas angin. Ini adalah lab 2 nak, tadi lab 1 sana, jadi bersebelahan, lab 1 sana, lab 2 sini. Jadi setiap lab itu ada tempat tempat sepatu dan tempat tas ditaruh di sini. Ada setiap lab ada tempat sampahnya. Ada ya sini di sini. Coba ini kita masuk ke komputer atau lab kom 3. Di lab kom 3 ada tempat sepatu, ada di sini masuk. Ini adalah ruang lab komputer 3. Ini beda dengan ruangan yang tadi lab 1 dan lab 2. Kenapa kok beda? Ini ada dindingnya dikasih wallpaper ya, supaya kamu bisa lebih nyaman. Di sini ada wallpaper. Jadi seperti jadi seperti di taman gitu ya. Jadi kalian bisa nyaman, jadi senang menghadapi komputer di sini. Ini ada 36 komputer juga di sini. Ada ini tempatnya, lemarinya ada. Ini ada handset ditaruh di sini semua. Jadi setiap lab itu ada almari diperuntukkan untuk handset. Ada handsetnya di sini, semuanya ditaruh di sini. Ini ada tempat tas di sini. Semuanya ditaruh sini nak. Jadi ini ada AC juga, ada kipas angin 2, ada LCD ditaruh di tengah karena ruangnya lebih luas daripada yang tadi. Jadi ada 4 guru, ini servernya ada 2. Begitu, ini ada info laboratorium komputer. Jadi maksudnya kalau ada info-info ditaruh di sini. Semuanya ada di sini. Jadi ini di sini memang beda dibandingkan dengan lab 1 dan lab 2, tapi intinya sama. Jadi kalian jika membutuhkan perlu ada mata pelajaran komputer akuntansi dan spreadsheet, kalian bisa masuk di lab 1 bisa, lab 2 bisa, dan lab 3 bisa. Coba kita akan belajar membuka tablet. Jadi kalian yang belum tahu itu tablet, jadi kita selain punya komputer, kita punya tablet. Nah, ini tablet namanya ya. Nah, ini tablet. Jadi kalian nggak punya HP atau nggak punya komputer di rumah atau nggak punya HP, bagi yang tidak punya bisa pinjam tablet di lab komputer. Lab komputer ini diserahkan tanggung jawabnya di Bu Lili Suhartati ya. Jadi kalian jika ini membutuhkan tablet, nggak punya komputer di rumah atau HP, kamu bisa pinjam tablet di lab komputer ini dengan satu pinjam di bagian teknisi, yaitu bagian teknisinya itu Mas Rizky tadi yang tadi sudah diterangkan waktu kita ketemu di ruangan akuntansi. Dan nanti kamu akan disarankan untuk menulis atau tanda tangan peminjaman. Dan di situ tanggal peminjamannya ditulis, kemudian kamu harus mengembalikan dalam jangka waktu
1 minggu tergantung kebutuhan kamu untuk pinjam. Jadi paling tidak kalau masih dibutuhkan lagi, kamu harus lapor lagi, membutuhkan lagi. Bank Mini, OneMart atau koperasi sekolah. Kita lanjutkan ke kegiatan atau tempat praktek untuk akuntansi keuangan lembaga, yaitu ini adalah tempat, ada dua tempat praktek, yaitu satu Bank Mini, satu adalah OneMart. Ini Bank Mininya. Kalian setiap kalau tidak pandemi, kalian akan praktek di sini, yaitu setiap anak atau dari satu kelas diambil 2 anak untuk praktek di sini, satu di Bank Mini, satu di OneMart. Jadi kalian setiap hari diberi giliran 2 anak untuk praktek di sini, satu di Bank Mini dan satu di OneMart. Untuk di Bank Mini, di sini kalian akan menabung, ya. Kalian menabung, kamu akan mendapatkan buku tabungan seperti ini. Nah, di sini akan kalian belajar cara menabung dan cara menarik tabungan. Cara menabungnya itu pertama, kamu masuk di Bank Mini, kemudian ada namanya kamu tulis dulu slip penyetoran. Jadi kalian menulis di sini, yaitu slip penyetoran, ditulis nomor rekeningnya itu dilihat di sini. Itu biasanya akan berhubungan dengan nomor absen, nomor rekeningnya, tanggal kamu menyetorkan, namamu siapa, kelas berapa, terus kamu menyetorkan uang berapa di sini. Di sini kamu ya akan menyetorkan uang berapa, terus di sini tanda tangan kamu, dan di sini ada tanda-tanda teller atau Mbak Novi sebagai tellernya, atau bisa nanti yang kamu praktek di sini, karena ini pandemi jadi Bu Novi yang akan menangani kalian. Tapi kalau tidak pandemi, temanmu sendiri yang praktek di sini. Ini adalah penyetornya dan tellernya, ada tanda tangan 2 tanda tangan, kemudian disobek. Setelah disobek, dimasukkan di buku tabungan kalian. Kamu ngambil menyetorkan berapa, kamu masukkan di sini. Setelah itu kamu setorkan ke bagian tellernya. Setelah itu kamu tunggu akan diproses sama tellernya atau Bank Mininya. Kemudian setelah itu kamu baru dipanggil, kemudian menyetorkan uangnya. Setelah itu, jika kalau kamu mengambil uang, caranya sama. Mengambil uang caranya sama. Ini kalau tadi menyetorkan uang, sedangkan untuk mengambil uang adalah ada bentuknya, warnanya merah kalau mengambil. Kalau kamu menyetorkan warnanya biru, jadi ada bedanya. Nah, ini juga sama caranya. Nomor rekeningnya berhubungan dengan nomor absen, tanggal kamu waktu menarik tanggal berapa, namamu siapa, kelas berapa, jumlah terbilang berapa. Di situ akan tanda tangan, kamu tulis tanda tangan penariknya siapa, terus tellernya. Tellernya ini siapa, yang waktu bertugas siapa, temanmu yang bertugas siapa. Kalau nggak ada yang bertugas, ini pandemi, jadi Bu Novi yang tanda tangan di sini. Setelah itu kalau sudah, kamu sobek, nah setelah disobek, kemudian ditaruh di buku tabungan, kemudian kamu antrikan di sini, kamu duduk di sini nunggu antrian. Setelah itu ini diproses sama tellernya. Jadi duduk, kamu duduk, kemudian dipanggil, duduk, kemudian dipanggil, kamu maju, kemudian kamu diproses sama teller, kamu ambil uangnya. Jadi kamu akan menerima uang yang kamu tarik sejumlah yang kamu tulis di sini. Kamu tadi menarik uang sejumlah misalnya 100.000 ya, 100.000 di sini. Kemudian kamu harus menghitung, benar nggak tellernya itu memberikan kamu uang 100.000, jumlahnya sama nggak? Nah, itu harus kamu tulis, kamu cek dulu uangnya. Kalau nggak gitu, ini ada tulisan Bank Mini di sini, periksa dan hitung kembali transaksi dan uang Anda sebelum meninggalkan kantor atau teller. Kami tidak akan menerima klaim setelah Anda meninggalkan konter atau teller Bank Mini SMKN. Maksudnya adalah
Jika kalau kamu sudah dikasih atau sudah menerima uang dari teller, kalau kamu sudah keluar itu tidak ada klaim kamu. Jadi kalau kamu kurang uangnya, teller tidak akan melayani kamu. Tapi kalau waktu kamu di depan teller begini, terus kemudian kamu hitung kurang 10.000, kamu bisa mengklaimnya ke Bu Novi atau yang bertugas, teller yang bertugas di sini. Paham nak ya? Sudah tadi kita belajar tentang bank mini, baik itu yang menabung maupun yang menarik tabungan. Sekarang kita masuk ke praktek yang ketiga, yaitu praktek One Mat. Ini praktek di mana kamu bisa menjadi yang bertugas menjadi kasir di sini, duduk di sini, belajar kasir ya. Ini kasir, belajar kasir di sini. Jadi ini ada jika kalau misalnya kalian nggak hafal, ini ada rekapan untuk menghafalkan. Jadi ada poin-poin yang harus ditulis. Misalnya kalau ada kodenya, kalau itu Rp500 kodenya 1, kalau itu 1.000 kodenya 2. Jadi seterusnya seperti ini ya. Terus kemudian ini kasirnya. Kasir itu yang menjaga, jadi diambil. Jadi tadi yang praktek 2, 1 sebagai teller, 1 sebagai kasir. Di sini adalah apa yang dijual di One Mat atau di koperasi sekolah kita itu bermacam-macam. Satunya ada seragam sekolah, itu ada tulisan seragam sekolah. Jadi ini seragam sekolah. Bagi yang kemarin waktu kita membeli baju, misalnya dasinya hilang, bisa beli di sini. Hasduk, kaos kaki, ada sabuk, ada jilbab, ya, ada misalnya di sini ada kaos olahraga, ada kettle pack atau jas untuk siswa akuntansi, ada di sini. Terus kemudian kebutuhan lainnya selain seragam sekolah itu ada makanan ringan di sini. Harga mulai ada harga Rp500, ada 1.000, ada 1.500 sampai 2.000. Di sini menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak sekolah. Kemudian di sini jikalau kalian lapar, kamu bisa beli pop mie di sini, bisa minum. Dan di situ ada air panasnya, boilernya. Jadi bisa ngambil di situ air panasnya. Di sini ada susu. Di sini menyediakan susu kapal api. Jadi di praktek di sini bagi yang membeli ngambil di situ. Nanti yang bertugasnya bisa dimasukkan ke ruang mesin kasir. Jadi ini nanti akan ditulis di sini. Jadi barang yang kamu beli ditaruh di kasir, kemudian nanti petugasnya akan menghitung di sini. Nah, di sini seperti ini. Jadi kalau kamu membeli, kamu akan mendapatkan satu bentuk nota seperti ini. Terus setelah itu petugasnya merekap. Jadi merekap dari hasil tadi, direkap, kemudian ditaruh direkap di sini. Setelah itu kamu akan merekap, petugasnya akan merekap. Nah, ini rekapan ini kalau sudah direkap, kemudian bagi yang bertugas ditaruh di lembaran. Di lembaran bagi 2, di lembaran ditaruh di sini, akan kita lem. Di sini dilem. Ya, dilem, taruh sini. Ini harus sama jumlah yang ada di sini. Jumlah yang ada di sini itu harus sama dengan jumlah yang ada di uang tadi. Jadi kalau di sini tertera 500.000, jumlah uangnya harus 500.000. Kalau ada kekurangan berarti kamu tadi tidak memasukkannya atau ada yang kelewatan tidak bayar. Tapi kalau misalnya itu kelebihan, ada di sini 500 tapi di sini 550, berarti 50.000 itu tadi
ada transaksi 50.000 tidak dimasukkan dalam mesin kasir. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMKN 1 duduk sampean, saya perkenalkan, ini adalah ruang akuntansi keuangan lembaga, yaitu ruang struktur akuntansi dan keuangan. Inilah ruang kita, Bapak Ibu guru berada di sini semuanya. Jadi kalian jika membutuhkan Bapak Ibu guru akuntansi, kalian bisa datang ke ruangan ini. Ini ruangannya, silakan. Ini ruangannya. Ada 7, 8 dengan teknisi. 1 ini ruangan mejanya Bu Awati. Jika kalian ingin bertemu dengan Bu Awati. Ini Bu Badia, guru PKWU. Sedangkan ini tempat duduknya Bu Suli Winarti. Dan ini tempat duduknya Bu Nikmah. Dan yang ini tempat duduknya Bu Dian dan Pak Wanto. Kenapa Budian ini menjabat 2 rangkap? Jadi sebagai guru akuntansi, dia juga sebagai bendara BPOPP. Jadi Budian itu tidak duduk di sini, tapi di ruangan TU atau ruangan Wakasana. Sedangkan Pak Wanto ini juga menjabat juga 2 rangkap, yaitu dia sebagai guru akuntansi, dia menjabat sebagai Waka Kurikulum. Jadi tempat duduknya di ruangan Waka atau KTU sana. Dan untuk Bu Nikma dan Bu Suli duduknya di sini, Bu Badia dan Bu Awati. Ini tempat duduknya kepala kompetensi dan ini tempat duduknya teknisi teknisi akuntansi atau labkom. Jadi kalau kalian perlu untuk waktu kamu praktek komputer akuntansi, kamu bisa menghubungi Mas Rizky Rahmadani. Ini tempat duduknya Mas Rizky. Nah, ini tempatnya. Jadi kalian kalau membutuhkan atau bertemu dengan Bapak Ibu guru akuntansi, jadi kalian bisa datang ke ruangan ini. Ini adalah ruangan Bapak Ibu guru akuntansi. Sedangkan guru yang lain di mana, Bu? Guru yang lain di tempat ruang guru, yaitu di sebelahnya Wanmat sana atau Bank Mini. Di situ ada ruangan Bapak Ibu guru selain guru produktif akuntansi. Apa saja Bapak Ibu guru yang berada di ruang guru sana adalah Bapak Ibu guru yang mengajar PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Daerah, Penjaskes. Jadi berada di sana. Di sebelahnya ruang Bank Mini atau Wanmat di sana. Nah, kalau kalian membutuhkan lembar kerja, di sini ada. Kenapa kok di sini, Bu, ada di sini ada LJK ini adalah bahan untuk kalian praktek waktu kalian mengerjakan soal-soal akuntansi. Jadi ini bahan prakteknya. Banyak kertas-kertas yang dibutuhkan waktu kita belajar akuntansi, khususnya akuntansi manual. Jadi kertas di sini ini adalah digunakan untuk bahan praktek kalian waktu kalian mengerjakan soal akuntansi, baik itu soal perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu seperti perusahaan bengkel, salon, percetakan, itu adalah perusahaan jasa. Jadi kalian bisa di sini nanti Bapak Ibu guru yang mengajar kalian khususnya akuntansi dasar atau akuntansi jasa bisa ngambil bahan ini untuk kalian kerjakan untuk mengerjakan soal akuntansi perusahaan jasa. Ada nanti perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di sini juga ada tempat rapot. Nah, ini rapot Bapak Ibu guru yang menjabat wali kelas kalian di kelas 10 AKL 1, baik AKL 2 maupun AKL 3. Dan ada Bapak Ibu guru yang menjabat di kelas 11 AKL 1, AKL 2 maupun AKL 3, dan begitu juga di kelas 12 AKL 1 atau 2 dan 3. Jadi ditempatkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian mengumpulkan rapot, kalian bisa datang di ruang instruktur akuntansi di sini untuk mengumpulkan rapot. Jadi bisa bertemu dengan Bapak Ibu wali kelas yang menjabat di sini atau yang berada di ruangan ini. Sekarang kita lanjutkan di mata pelajaran kreatif, yaitu PKK, yaitu
prakarya, kreatif dan kewirausahaan. Di sini adalah lampu lampion, ini adalah untuk teknik mekanik industri. Kenapa kok ada ini jadikan satu prakarya. Pengelasan juga ini yang akuntansi. Nah, kita belajar di sini akuntansi. Jadi kalian nanti ada mata pelajaran PKK itu akan belajar membuat kerajinan yang akan dipandu oleh Bu Badia sebagai guru kalian nanti di kelas. Ini hasilnya. Ini ada tempat pensil, ada gantungan kunci, jepitan rambut, tempat tisu, dan boneka kain dari flanel. Kegiatan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang pertama dalam kunjungan industri di dunia usaha maupun dunia industri diperuntukkan untuk kelas 10. Sedangkan untuk praktek kerja lapangan atau PKL, biasa kita sebut dengan prakering, diperuntukkan untuk kelas 11. Sedangkan untuk kelas 12 akan diadakan kegiatan uji kompetensi kejuruan atau UKK dan uji lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Di sisi lain juga ada kegiatan mengikuti lomba akuntansi dan lomba mata pelajaran yang lainnya. SMKN 1 Duduk Sampean memiliki hubungan kemitraan dengan PT BJB Unit Pembangkitan Gresik, PT Semen Indonesia, PT KIG, PT HD Waskita, PT Kelola Minal Laut, PT Swabina Gatra, dan PT Cipta Sarana Cendekia Malang. Materi kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga untuk C1 dasar bidang keahlian. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, kedua ekonomi bisnis, ketiga administrasi umum, dan keempat IPA. Materi C2 dasar program keahlian, 1. Etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, ketiga akuntansi dasar, keempat perbankan dasar. Materi kompetensi akuntansi C3 kompetensi keahlian. Yang pertama, praktek akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, praktek akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga, akuntansi keuangan. Yang keempat, komputer akuntansi. Yang kelima, administrasi pajak. Dan keenam, produk kreatif dan kewirausahaan. Prestasi yang pernah diraih siswa kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga pada tahun 2015-2016, juara 1 lomba LKS akuntansi tingkat SMK se-Kabupaten Gresik. Pada tahun 2016-2017, juara 1 lomba LKS akuntansi tingkat SMK se-Kabupaten Gresik. Tahun 2018 dan 2019, juara harapan 2 lomba LKS akuntansi SMK tingkat provinsi regional 1 dan juga mendapatkan lomba regional akuntansi Universitas Semen Gresik juara harapan 2. Kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga sudah menjadi tempat uji kompetensi atau TUK sebagai sarana nilai tambah bagi siswa untuk memperoleh sertifikasi uji kompetensi dari BNSP Jakarta dalam menghadapi era globalisasi. Gedung Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 SMKN Negeri 1 Duduk Sampean Gresik. Disinilah tempat jika kalian ingin mendaftarkan sertifikat kompetensi kejuruan. Ini adalah struktur organisasi LSP SMKN 1 Duduk Sampean. Ini ruangannya. Berikut adalah alur sertifikasi LSP SMKN 1 Duduk Sampean. Jika kalian ingin mendapatkan sertifikat kompetensi jurusan akuntansi lembaga keuangan, kalian datang ke LSP mendapatkan informasi dan penerima aplikasi permohonan. Kemudian akan dilanjutkan pemohon atau kalian bisa mengisi aplikasi permohonan dengan sebutan APL 1 dan APL 2. Setelah itu pemohon atau kalian bisa menyerahkan aplikasi APL 01 dan 02
kepada administrasi untuk kemudian dimasukkan dalam dokumen permohonan, disertifikasi, dan dibuat rekomendasi permohonan. Setelah itu, pemohon kalian bisa diterima sebagai peserta asesi dan mendapat jadwal asesmen. Setelah itu kalian bisa mengikuti konsultasi pra-asesmen. Kemudian alur berikutnya mengikuti proses asesmen dengan bermacam metode. Dilanjutkan, asesor membuat keputusan asesmen dan laporan. Siapa asesor itu? Adalah orang yang menguji kalian sebagai asesmennya. Kemudian setelah itu peserta menerima keputusan asesmen dan dilanjutkan kepada manajer sertifikasi menerima laporan pelaksanaan asesmen tadi pada saat ujian, kemudian oleh LSP menyelenggarakan pleno pembahasan hasil asesmen tadi dirapatkan dari hasil pengujian tadi. Dilanjutkan ke administrasi LSP menerima rekomendasi pleno hasil uji kalian sebagai asesi. Kemudian ditunggu hasil rekomendasi plenonya tadi, kemudian baru diterbitkan SK sertifikasi percetakan sertifikat, di mana kamu, kalau kalian sudah bisa lulus, kamu akan dapat sertifikat. Jika kalian tidak dalam ujian asesi itu kalian tidak lulus, berarti tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi ini diperuntukkan bagi yang sudah lulus kompetensi, khususnya kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Setelah itu, setelah selesai sertifikat sudah terbit, kemudian diserahkan kepada kalian yang sudah lulus ujian kompetensi kejuruan. Dengan begitu, kalian setelah lulus dari SMKN 1 duduk sampean akan mendapatkan 2 ijazah atau sertifikat. 1 ijazah lulus SMKN 1 duduk sampean. Kemudian yang kedua, sertifikat jika kamu sudah melaksanakan praktek kerja lapangan. Dan kemudian yang terakhir, kalau kamu lulus di LSP atau mengikuti uji kompetensi, kamu akan mendapatkan sertifikat kompetensi, di mana sertifikat ini bisa dibuat kalian untuk melamar pekerjaan. Jadi kamu dianggap mampu atau kompeten dalam bidang akuntansi keuangan lembaga. Itulah tadi salah satu kelebihan SMKN 1 duduk sampean yang memiliki nilai tambah selain dari sekolah-sekolah yang lain. Atau bisa jadi itu unggulan bagi SMKN 1 duduk sampean kalau mempunyai lembaga sertifikasi profesi. Peluang kerja kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, Anda bisa melamar di instansi pemerintah atau BUMN atau badan usaha milik negara. Selain itu kalian bisa melamar di perusahaan swasta dan juga bisa kalian berwirausaha baik skala kecil maupun menengah. Bidang pekerjaan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. 1. Akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan yaitu bertugas untuk membuat laporan di sebuah perusahaan. Yang kedua, kalian bisa menjadi seorang internal auditor yang tugasnya memastikan laporan keuangan di sebuah perusahaan bersih atau bebas dari penyimpangan. Yang ketiga, pegawai lembaga keuangan pemerintah, yaitu seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK. Keempat, wirausahawan. Dengan pengetahuan yang kalian miliki dalam bidang akuntansi, Anda akan jeli dan lebih teliti dalam perhitungan terhadap peluang usaha. Kelima, PNS atau setiap pembukaan lowongan CPNS baik instansi atau lembaga, begitu juga departemen, akan membuka lowongan dari lulusan akuntansi.
Keenam, pemerintahan atau lembaga atau instansi, di mana lulusan akuntansi terbuka untuk berbagai lowongan yang ada di pemerintahan, lembaga, baik itu lembaga independen maupun instansi yang ada di Indonesia. 7. Tech konsultan. Anda bisa bertugas dalam membantu orang membuat keputusan tentang masalah perpajakan. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, kalian bisa melanjutkan ke jurusan akuntansi, ekonomi, manajemen, pendidikan akuntansi, manajemen perbankan, perpajakan, dan jurusan statistika atau jurusan yang lainnya. Dari apa yang Bu Titik sampaikan tadi, kalian bisa mengerjakan tugas akhir yang akan dikumpulkan, dengan harapan tugas ini kalian kerjakan dan bisa memberikan wawasan kepada kalian sejauh mana kalian itu mengerti tentang kompetensi keahlian akuntansi dan mengapa kalian memilih jurusan keahlian akuntansi. Sekian dari Bu Titik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.